Astaga, Nyonya Yayasan pakai pembela-pembela yang nggak jelas. Pengacara yang nggak ada kerjaannya. Mirip gerombolan-gerombolan tong kosong nyaring bunyinya. Hola netizen yang tercinta, Farhad Abbas yang merupakan pengacara Agus bereaksi keras terhadap konferensi pers yang digelar Pratiwi Novianti. Reaksi Farhad Abbas pun menuai kontroversi, khususnya di bidang advokat. Pasalnya, Farhad Abbas memberi ultimatum kepada para pengacara yang mendukung Pratiwi Novianti. Farhad Abbas menyatakan ia tidak mau lagi berteman dengan para pengacara yang terang-terangan membela Pratiwi Novianti. Padahal di kubu Pratiwi Novianti ada sosok pengacara Herwanto yang merupakan sahabat Farhad Abbas. Herwanto yang menjadi salah satu pengacara Pratiwi Novianti pun memberikan respon atas pernyataan Farhad Abbas. Rupanya Herwanto tidak peduli apalagi takut dengan ancaman Farhad Abbas. Soal peduli dengan orang buta, Herwanto malah mempertanyakan sikap Farhad Abbas yang tega membawa Agus ke kantor polisi. Padahal kondisi Agus perlu pengobatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau kata gua mah nih ya, kalau kata gua, kalau yang namanya orang udah salah jangan pakai nantangin. Lah, udah salah, nantangin. Gimana urusannya? Jadi aja dibalasnya begini nih. Nih, dilongok. Bukan cuma 8.000 dilongok ya. Udah ngapa kalau kata kita mah ya, kalau kata gua mah udah ngapa Bang Farhad, udah si Agus jangan diaru-aruin mulu. Modelannya si Agus gampang banget diaru-aruin. Jangan dikata apa-apa, udah dia mah waktu dia belum kenal sama Bang Farhad, dia mah nunduk aja iya. Orang mah udah kalau namanya udah salah minta maaf. Iya, ini udah atur aja bagaimana baiknya Mbak Novi. Begitu, itu baru bener. Lah sekarang dia diaru-aruin mulu, yang ada netizen bukannya makin simpati malah makin enak. Pertarungan Farhad Abbas dengan Teh Novi berlanjut. Kalau nggak salah Farhad Abbas ngelaporin Teh Novi ke polisi. Tapi kalian coba lihat video yang ini deh. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Menurut video ini, kalau kita bisa ngumpulin 8.000 petisi, itu akan membantu Teh Novi untuk mendapatkan 1,3 miliar dari Farhad Abbas. Makanya gue udah ngisi nih petisi untuk bantu Teh Novi. Kenapa gue bantu? Karena menurut gue donasi itu bukan sedekah. Donasi itu berbeda dengan sedekah atau pemberian yang cuma-cuma. Donasi itu masalahnya udah ada duluan. Makanya dicari solusi dengan cara donasi. Donasi ini yang akan menyelesaikan masalah yang ada. Bukan donasinya dicari duluan, nanti dipakai untuk apa terserah. Masalahnya belakangan nanti baru dicari. Nggak kayak gitu menurut gua. Masalahnya harus ada dulu. Donasi ini adalah penyelesaian dari masalahnya. Jadi harus ada pertanggungjawaban dan harus jelas nih, nggak boleh sembarangan. Beneran terselesaikan masalahnya nggak dengan donasi ini. Dari kasus ini aja, menurut gua secara etika dan moral harusnya Mas Agus tuh nggak kayak gitu. Harusnya Mas Agus ini kooperatif. Teh Novi tuh minta apa ya dikasih, tanya apa ya dijawab. Tinggal dikasih aja. Itu menurut gua sangat nggak wise atau nggak bijak. Karena gua nggak mempermasalahkan masalah hukumnya deh. Gua juga bukan orang hukum, tapi minimal kalau udah ada bantuan, at least sudah sampai ke Densu aja, itu kan udah ditolong ya. Dan gara-gara masalah ini gue jadi berpikir guys, apakah ada yang salah dengan Mas Agus? Tapi disclaimer, ini opini pribadi ya, kita bisa diskusi di komen menurut kalian gimana. Karena gini guys, orang untuk melakukan kejahatan yang sangat parah, menyiram air keras ini menurut gue parah banget ya. Kenapa? Karena actionnya nggak sesimpel lu kaget latah terus lu melukai orang, enggak. Lu harus beli air kerasnya dulu, lu harus melakukan perencanaan, lu harus ngeker dulu orangnya lagi ngapain. Karena nggak bisa sembarangan nih, kalau kena orang gimana? Menurut gua motivasinya tuh harus besar, atau kekesalannya at least itu harus besar. Jadi pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh Mas Agus yang mungkin membuat dia kesal. Nah, gua nggak bilang Mas Agus salah atau benar, tapi di sini apa yang diperbuat Mas Agus bikin orang ini kesal. Tapi ya melihat sekarang dia kelakuannya kayak gini, gue jadi curiga, apakah ini karakter asli Mas Agus? Gimana menurut kalian? Coba bantu jawab di komen deh. Farhad Abbas official. Astaga, Nyonya Yayasan pakai pembela-pembela yang nggak jelas. Pengacara yang nggak ada kerjaannya. Mirip gerombolan-gerombolan tong kosong nyaring bunyinya. Bentar lagi kabur semua. Nyonya Yayasan gak punya rupiah beli nasi bungkus. Begitulah kalau Tarsan nenek rambut kuning masuk kota. Awo, awo, awo. Hei donatur abal-abal dan donatur buatan serta gerombolan Nyonya Yayasan. Gua juga donatur. Berapa duit donasi kalian? Duit 1,3 M
ada si kelompok yang kalian dukung melawan orang buka. Aneh-aneh aja, donatur lawan orang buka, tak lagi masuk penjara kalian. Awalnya sih aku tuh kayak ngefans banget sama Bang Farhat, apalagi di kasusnya Vina yang kemarin gitu kan. Kok kali ini aku kayak jadi kebalik deh sama abang. Gini, aku cuma mau komentar, apa hubungannya si Agus dengan pahlawan, Bang? Nggak ada hubungan. Betul, Aceh itu bagus, orang-orang Aceh itu baik-baik, bagus-bagus, punya harkat dan martabat. Tapi nggak cuma orang Aceh loh, Bang. Semua suku juga punya harkat dan martabat yang tinggi, dan pahlawan juga nggak cuma dari Aceh doang. Dan yang terpenting, si Agus tuh bukan pahlawan, Bang. Kalau kita dulu berterima kasih sama pahlawan, tapi sekarang kebalik, harusnya Agus yang terima kasih sama Teh Novi, sama donatur gitu. Jadi keadaannya beda. Jadi kalau abang mau flashback masalah pahlawan-pahlawan lah, orang-orang Aceh lah, kayaknya beda orang ya, Bang. Memang satu kampung, betul, tapi beda orang. Lagian Mas Agus kemarin kenapa nggak bilang kalau uang itu buat beli rumah, buat beli mobil, buat bayar utang, buat bayar ini dan itu dan kebutuhan lain? Kenapa bilangnya buat beli mata? Beli mata deh tuh. Bilangnya mau ngobatin, terus pakai bilang sakit gitu kan. Orang kan jadi empatinya berlebih. Donatur juga pastilah gitu. Saya juga pasti kasihan sama Mas Agus. Coba kalau Mas Agus kemarin bilang mau beli mobil, mau beli rumah, mau bayar utang segala macem, saya sih yakin kayaknya nggak akan ada yang mau donasi. Ya berarti kan kalau misalkan tujuannya mau beli kebutuhan pribadi, artinya ya Mas Agus sudah berbohong, ngebohongin donatur, ngebohongin Teh Novi. Itu juga ada pasalnya loh, pasal penipuan namanya. Ya kalau kebijakannya Teh Novi seperti apa di yayasan kan kita nggak tahu ya gitu. Yang jelas kalau misalkan para donatur tidak ikhlas ingin mengembalikan uangnya minta dikembalikan atau uangnya diberikan ke yang lebih butuh, itu hak donatur, karena kan itu uang donatur, bukan uang Agus. Ya, gue mah ibu-ibu ya, ibu-ibu yang suka bikinin bakso buat anak-anak gue, baru bangun tidur, baru beres-beres rumah, terus tiba-tiba gue iseng-iseng liat FYP, ada FYP-nya Bang Farhat. Aduh, Bang, maaf ya, punten ya, saya agak kecewa dengan alasannya ya, yang menurut saya nggak nyambung gitu loh, Bang. Mohon maaf nih, abang sebagai lawyer, bukannya saya mau merendahkan abang, tapi coba deh bang cari alasan yang lebih masuk akal. Kalau memang itu benar uang Agus, haknya Agus, saya nggak tahu ya, tapi menurut saya itu belum haknya Agus, karena Agus bilangnya untuk mata, bukan untuk mobil, bukan untuk rumah, bukan untuk bayar bla bla bla, untuk kebutuhan pribadinya. Gini deh bang, kalau memang abang ya punya empati sedikit gitu loh, ya sedikit deh, gak usah banyak-banyak. Uang itu banyak loh bang, 1 miliar lebih itu abang bayangin deh, untuk kebutuhan orang yang lebih susah, yang lebih sulit daripada untuk beli rumah, beli mobil dan segala macem, masih banyak loh bang yang butuh gitu. Apa nggak sebaiknya itu dialokasikan ke yang lain? Karena kan menurut saya itu belum hak Mas Agus sepenuhnya, karena hak sepenuhnya itu untuk mata ya bang, bukan untuk kebutuhan pribadi. Kalau memang uang segitu untuk berobat ke luar negeri, kalau di dalam negeri ternyata dinyatakan nggak bisa, coba kita ke luar negeri, itu kan pakai ongkos, pakai apa segala macem. Barangkali uang itu bisa membantu kan. Yang terpenting kan tujuan utamanya tidak menipu, tetap untuk mata, bukan untuk harta gitu kan, bukan untuk kebutuhan pribadi. Ya sekali lagi buat Bang Farhat ya, aku sorry gitu ya, bukan mau mengkoreksi abang sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang lawyer. Ya apa sih, gue tuh cuma ibu rumah tangga gitu ya, cuman ngelihat awalnya ya memang ngefans banget sama Bang Farhat gitu. Terus di kasus Agus ini yang tiba-tiba abang muncul seolah-olah semua uang itu haknya Agus, mau diapain aja buat Agus, itu kayaknya nggak nyambung deh bang. Coba diperbaikin lagi. Makasih.